Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Ika Fifah Nur dengan NIM 19315000076. Mahasiswi Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Strategi pertemuan pertama, yaitu mengenai tentang manajemen strategi. Berikut beberapa yang akan dibahas, yaitu yang pertama, menjelaskan manfaat belajar strategi. Yang kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika. Yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategi. Dan yang kelima, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Mengapa harus mempelajari strategi? Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi oleh organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat sangat bermanfaat dan menjanjikan. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Dan yang keempat, penolakan atas perubahan yang dikurangi. Mengapa harus mempelajari ekonomika? Dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang dapat diidentifikasikan oleh model ekonomika yaitu membuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Ada dua penyebab faktor globalisasi. Yang pertama, dorongan investasi yang dimulai. Yang kedua, general agreement on traffic and trade merupakan penarik utama di sisi permintaan. Kecenderungan yang mendukung globalisasi diantaranya ada aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional, banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pusat modal internasional, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Dimensi globalisasi. Yang pertama, terjadinya kekuatan ekonomi global memunculkan 3 megamarket ekonomi dunia, yaitu MII, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Dan yang kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Menurut Christensen, pola-pola berbagai tujuan serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai tujuan. Menurut Ensaf, aturan untuk pembuat keputusan dan penentuan garis pedoman. Menurut Newman dan Logan, perencanaan yang melihat ke depan dipadukan dengan konsep dasar atau misi perusahaan. Menurut Whelan dan Hanger, keputusan dan tindakan manajerial yang di dalamnya terdapat penyusunan rencana yang strategis. Proses manajemen strategi ada analisis lingkungan, memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Ada arah organisasi, indikator, sasaran, dan misi organisasi. Formulasi strategi organisasi, membentuk dan menyeleksi strategi. Implementasi strategi organisasi, tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Dan evaluasi strategi, meneliti dan mengevaluasi. Strategi proses mempunyai visi dan misi. Misi pernyataan tentang sasaran-sasaran strategi, tujuan utama, dan bagaimana identik perusahaan. Visinya, keinginan atau cita-cita perusahaan.
Sasaran menurut Ansoff, nilai tentang pada skala yang ingin dicapai. Menurut Anthony, apa yang ingin dicapai organisasi. Dan menurut Gray dan Rickett, pernyataan tentang arah organisasi. Tujuan keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan dan mempedomani dan mengukur prestasi. Tujuan profitabilitas, ada max keuntungan, max dividen, dan stabilitas keuangan. Tujuan pemasaran dan penjualan, ada max pertumbuhan dan perusahaan, menyediakan jasa dan produk terbaik, memimpin pasar. Tujuan hubungan dengan karyawan, imbalan dan manfaat, tempat kerja yang akrab, memuaskan karyawan. Tujuan efisiensi, perusahaan yang efisiensi dan pemimpin industri. Tujuan tanggung jawab sosial, perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan melayani masyarakat. Atribut kunci manajemen strategi, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang, menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Terdapat dua cara melihat peranan manajemen. Yang pertama ada zero sum. Peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Dan yang kedua, simbiosis antar stakeholder. Manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Tahapan analisis manajemen stakeholder. Memetakan hubungan antar stakeholder, memetakan koalisi stakeholder, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder, menyusun matriks prioritas stakeholder, dan memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.